warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Oku Selatan. Pada pertemuan kali ini modul 2.3 yaitu demonstrasi konseptual, kami akan membicarakan masalah coaching dengan menggunakan alur-data. Perkenalkan, saya Al-Hadi Haq dan coach Ibu Rustini dan coach Ibu Asmilia. Pada pertemuan kali ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Rustini, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menjadi coach pada pagi hari ini? Yang akan dipersiapkan berarti kompetensi kompetensi coaching kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang saya akan siapkan adalah mungkin yang ketiga ya Pak ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih Bu Rustini. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Asmilia sebagai coach. Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan atau bicarakan dengan coach kita pada pagi hari ini? Saya sebagai seorang guru itu ada permasalahan di kelas yang ingin saya Bicarakan ya. Permasalahan di kelas yang ingin saya bicarakan dengan coach pada hari ini yaitu Ibu Rustini, masalah pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Asmilia. Selanjutnya pada coaching pada pagi hari ini, harapan saya sebagai pengamat ya, mudah-mudahan alur ceritanya bisa terlaksana dengan baik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada coach untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asmilia. Selamat siang Bu Rustini. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Rustini. Alhamdulillah sehat. Oh ya, apa yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini Bu Asmilia? Saya sebagai guru ini ada permasalahan Bu di kelas sebenarnya. Saya memiliki siswa yang tingkat kehadirannya sangat rendah, kemudian walaupun dia hadir di sekolah, di dalam kelas itu mengikuti pembelajaran tidak fokus, dan saya lihat tidak serius seperti itu Bu Rustini. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, jadi kalau saya simpulkan dulu, tangkap dulu ya Bu ya, berarti permasalahan Ibu Asmilia yang pertama adalah bahwa siswanya ada seorang anak mungkin ya, yang jarang sekali masuk sekolah. Kemudian yang kedua itu ketika dia masuk sekolah fokusnya atau tingkat konsentrasi pada pelajaran maupun minat pada pembelajaran itu mungkin sangat kurang. Gitu Bu Asmilia ya. Iya benar Ibu Rustini. Iya, baiklah. Begini Ibu, pada kegiatan hari ini kira-kira nih apa sih yang pengen kita capai? Tujuannya Ibu Asmilia pengennya apa? Kalau saya sendiri, saya berharap atau saya menginginkan siswa-siswa saya itu semuanya bisa hadir di sekolah, tingkat kehadirannya itu tinggi, kemudian pada saat pembelajaran di kelas itu saya juga berharap mereka fokus dan mereka memiliki minat yang tinggi. Jadi mereka belajar dengan senang hati, dengan bahagia, sehingga pembelajaran di kelas itu akan terasa menyenangkan. Itu yang saya harapkan Bu Rustini. Ya, jadi pengennya anak-anak itu rajin ya pasti ya, rajin datang ke sekolah begitu ya. Kemudian ketika berada di sekolah mereka menunjukkan minat dengan pembelajaran itu sangat tinggi begitu pengennya kita ya Bu ya. Oke, begini. Kalau Ibu lihat selama ini gitu ya, pembelajaran atau anak-anak itu kira-kira sebelum saya itu apakah banyak anak-anak yang mengalami hal yang seperti ini Ibu? Gitu. Kalau siswa yang tingkat kehadirannya rendah itu tidak banyak Ibu Rustini, ada 1-2 orang seperti itu. Tapi kalau di pembelajaran di kelas itu yang tidak terlihat tidak fokus dan tidak minat itu agak lumayan ya Bu Rustini ya, ada beberapa orang. Dan itu juga akan berpengaruh kepada teman-temannya yang lain. Jadi terasa sekali pembelajaran di kelas itu sangat tidak
tidak menyenangkan seperti itu. Jadi terlihat dari minat mereka mengikuti pembelajaran di kelas begitu Bu Rusini. Oke, jadi lebih kalau misalnya lebih ke semangat mereka belajarnya ya Ibu Iya, ya. Bu. Jadi kira-kira nih saya pengen nanyanya gini, eh, apa sih yang selama ini yang sudah pernah Ibu lakukan begitu untuk meningkatkan minat anak untuk belajar? Kalau saya sebagai guru di kelas, sebenarnya saya sudah berusaha untuk melakukan pembinaan pertama dengan anak-anak yang tingkat kehadirannya rendah. Kemudian pada saat pembelajaran di kelas juga saya sudah berusaha untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan nih Bu Rusini. Tapi ternyata sepertinya mungkin ada banyak banyak kendala yang saya hadapi, sehingga apa yang saya harapkan dan saya inginkan itu belum tercapai begitu Bu Rusini. Jadi bagaimana sih apa Ibu sudah punya strategi begitu ya, strategi untuk bisa menghalau atau agar kendala-kendala yang Ibu hadapi itu bisa terhilang gitu? Kira-kira apa ini Kalau solusinya? menurut pemikiran saya, untuk siswa yang jarang hadir ke sekolah, itu saya belum benar-benar memahami permasalahan yang mereka hadapi Bu Rusini. Apakah permasalahan itu bisa datang dari rumah, atau permasalahan itu bisa berasal dari sekolah atau di dalam kelas. Jadi rencana saya itu, saya untuk siswa yang tingkat kehadirannya rendah ingin berkomunikasi dengan orang tuanya Bu Rusini. Jadi memanggil orang tua, kemudian mengkomunikasikan kepada orang tuanya kenapa anak ini tingkat kehadirannya sangat rendah di sekolah. Kemudian kalau untuk di pembelajaran di kelas, saya melakukan introspeksi diri. Kemungkinan memang pembelajaran yang saya lakukan itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga tidak sesuai dengan minat siswa mungkin, atau kurang menyenangkan seperti itu. Jadi saya juga berencana nantinya akan mendesain pembelajaran untuk setiap pertemuan. Itu saya akan lebih berusaha mendesain pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Nah, itu yang saya pikirkan sekarang Bu Rusini. Oke, jadi Ibu tadi ngerasa berarti kalau untuk khusus pembelajaran ini Bu ya, yang pertama tadi Ibu pengen introspeksi diri begitu ya. Kemudian ngelihat kebutuhan siswa itu kayaknya kok tidak menyenangkan Kak, pembelajarannya itu Ibu yang merasa seperti itu gitu ya. Jadi idealnya menurut Ibu pembelajaran yang buat minat anak itu datang ke sekolah, kemudian mereka berminat, itu idealnya seperti apa sih kalau pengen tahu? Kalau saya pribadi menginginkan pada saat kita mulai pembelajaran, kita sudah terlihat anak-anak itu menunjukkan minat yang tinggi. Menunjukkan minat yang tinggi, kemudian mereka terlihat sangat termotivasi untuk belajar seperti itu. Dan selama proses pembelajaran, saya menginginkan mereka belajar dengan bahagia Bu Rusini. Jadi murid-murid yang belajar dengan bahagia, yang pada akhirnya setelah pembelajaran ini yang paling saya inginkan adalah pada saat evaluasi, karena pembelajaran itu berjalan dengan menyenangkan dan siswa bisa paham dengan materi pada saat evaluasi juga mereka memiliki tingkat pemahaman yang tinggi seperti itu. Itu yang saya harapkan. Oh, bagus sekali ya rencananya Bu Asmilia ya. Sekarang saya pengennya kita kembalinya ke anak-anak yang jarang sekolah tadi begitu. Kira-kira apakah selama ini Ibu Asmilia sudah bisa mendeteksi begitu? Kenapa sih anak-anak kok bisa jarang masuk sekolah? Bagaimana solusinya? Apakah sudah ada solusi atau bagaimana pembicaraan Ibu apakah sudah pernah Ibu melakukan pembicaraan itu dengan orang tua siswa tersebut begitu? Kalau yang saya lakukan sebelumnya itu belum sampai ke pembicaraan atau konsultasi dengan orang tua. Jadi saya bina siswanya sendiri, itu dilakukan di sekolah pada saat dia sekolah. Kemudian di kelas juga seperti itu, saya memperhatikan mereka dengan lebih intens dibandingkan dengan memperhatikan siswa-siswa yang lain, sehingga terdeteksi kalau mereka memang tidak memiliki minat belajar Ibu Rusini. Nah,